I mean, my full focus is definitely on Carlos at the moment, but yeah, I would. My ultimate goal would be to get the rematch with Makachev. That'd be something I'd be working towards. So whether that happens sooner or later doesn't really bother me, but that'd be my ultimate goal to get that rematch. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari drama kelas light heavyweight di mana Jiri Prochazka membalas serangan verbal dari Carlos Ulberg. Sebelumnya, Ulberg mengatakan bahwa Jiri telah berbohong ketika mengaku ia sempat berbelas kasih pada kaki Ulberg. Bagi Ulberg, itu hanyalah alasan saja. Bahkan, Ulberg menyebut Jiri adalah seorang samurai palsu karena ia tidak legowo dalam menerima kekalahan, tapi malah mencari-cari alasan yang seolah-olah mendiskreditkan kemenangan Ulberg. Ariel Helwani yang berkesempatan interview bersama Jiri bertanya bagaimana Jiri merespon statement dari Ulberg tersebut. Tentu saja Jiri merasa kesal, sampai-sampai Jiri mengungkit background Ulberg dengan mengatakan ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang seorang stripper katakan. Ya, bisa dibilang sangat jarang sih seorang Jiri Prochazka melakukan trash talk, tapi nampaknya ia benar-benar kesal dengan perkataan Ulberg. Perlu diketahui, memang Ulberg pernah bekerja sebagai seorang stripper and host for Ladies Night in Australia dan juga New Zealand. Ya, ini fakta unik sih. Tampaknya setelah kita mendapatkan wibu terkuat di dunia, sekarang kita mendapatkan stripper terkuat di dunia. Sebenarnya, mau benar kasihan atau tidak, tindakan Jiri Prochazka memanglah salah sebagai seorang fighter. Karena memang seorang fighter dibayar secara legal untuk mengalahkan lawannya dengan cara yang disepakati aturannya. Mau dengan alasan apapun, kalah tetaplah kalah. Dan di tengah panas riuh konflik mereka, sang mantan juara yaitu Magomed atau Muhammad Ankalaev tiba-tiba muncul di Twitter yang tentu saja semua fans tahu bahwa Ali Abdelaziz sedang menggunakan Shintenshin no Jutsu pada akun Ankalaev dengan mengatakan Jiri sudah di KO oleh petarung yang hanya memiliki satu kaki, dan sekarang ia meng-call out saya setelah saya sudah mendapatkan lawan. Carlos Ulberg memang benar bahwa orang ini seorang yang palsu. Dia tidak pernah ingin bertarung denganku dan hanya lawan yang termuda di divisi ini. Iya, tentu saja Jiri marah sih, meskipun ia sadar bahwa Ankalaev tak mungkin bisa berkata seperti itu karena Ali ada di belakangnya. Dan ini membuat fans seperti saya senang karena akhirnya kelas berat ringan yang sempat mati drama akhirnya memiliki drama sebagai bumbu pemanis pertandingan. He called you a pretender. He was saying that you're not the tough martial artist that you sort of exude, that we believe you are. You know, I don't want to hear this bullshit from a stripper. Yeah. Berita kedua datang dari main event UFC Perth Sabtu malam nanti, yaitu Jack Della Maddalena versus Carlos Prates. Dalam wawancara bersama MMA Junkie, Jack berkata bahwa rematch melawan Makhachev adalah tujuan utamanya kali ini sebelum Makhachev memutuskan untuk pensiun. JDM mengakui bahwa laga melawan Makhachev telah menguras mental health-nya dan butuh beberapa full liburan untuk lepas dari bayang-bayang kekalahannya tersebut. Ya, fans casual pasti menyebut kekalahan Jack tidak terlalu menyakitkan karena hanya dipeluk doang. Tapi realitanya, didominasi secara mutlak lewat ground control benar-benar membuat jiwa dan mental fighter sangat melayang. Makhachev mungkin tak memberikan cedera fisik pada Jack, tapi cedera psikologis sudah pasti diderita oleh Jack. Hampir semua wartawan yang berkesempatan mewawancarai JDM menanyakan tentang kondisi mentalnya. Itu membuktikan bahwa Jack memang tidak berada di kondisi terbaiknya, setidaknya dalam hal mentalitas. Karena itu, Jack bertekad untuk mengalahkan Carlos Prates dan membuat dirinya layak untuk kembali ke title shot. Meskipun berharap ia langsung mendapatkan title shot andai menang, tapi JDM juga sadar bahwa peluangnya kecil untuk langsung rematch. Dan saya setuju, karena selain ia didominasi secara total, antrean di kelas welter sangatlah padat. Setidaknya, Jack Della Maddalena perlu memenangkan 2 pertandingan melawan top contender
untuk kembali ke perebutan gelar. Namun masalahnya, berdasarkan catatan sejarah, dalam 5 tahun terakhir, sang mantan juara kelas welter selalu kalah setelah kehilangan sabuknya. Mulai dari Tyron Woodley, Kamaru Usman, Leon Edwards, hingga Belal Muhammad. Apakah Jack mampu menghentikan rekor buruk itu atau tidak, kita tunggu lusa malam nanti. I mean, my full focus is definitely on Carlos at the moment, but yeah, I would. My ultimate goal would be to get the rematch with Makhachev. That'd be something I'd be working towards. So whether that happens sooner or later doesn't really bother me, but that'd be my ultimate goal: to get that rematch, challenge myself again, and see if I could make the right improvements to get the win. I think a good win over Carlos will obviously keep me up in that sort of #1 spot. I think there's a lot of moving parts at the moment in the division. A lot of guys that I think are deserving of title shots, so we'll just see what happens. But I believe win over Carlos will keep me in that spot and at least put me in contention or right around the corner for another title shot or maybe another fight against one of the next top guys. Di sisi lain, Carlos Prates yang menjadi lawannya juga tidak mau kehilangan tren positif yang sudah ia bangun. Sempat kalah dari Ian Carey, Prates berhasil bangkit dengan 2 KO spektakuler atas Geoff Neal dan Leon Edwards. Andai ia berhasil meng-KO JDM lusa nanti, maka sudah tidak ada alasan lagi bahwa sang perokok aktif sekaligus pemakan Nutella ini akan mendapatkan jatah title shot selanjutnya. Prates memang memiliki peluang besar untuk meng-KO JDM karena akurasi dan power pukulannya tidak main-main. Tinggal apakah ia mampu bertahan dari determinasi striking JDM atau tidak akan menjadi penentu nantinya. Selain itu, Prates juga memiliki kardio yang pas-pasan karena saat melawan Ian Carey, sebenarnya Prates hampir berhasil menang TKO di ronde 5. Hanya saja ia sudah tidak memiliki nafas lagi. Ya masalahnya dia ngerokok sih. Memang betul banyak UFC fighter yang sesekali juga merokok, tapi Prates ini anomali karena bahkan saat hari H pun ia masih aktif merokok. Katanya sih, jika tidak merokok, maka dia akan bosan, tidak kreatif lagi. Prates juga berharap bahwa Ian Carey menjadi lawan Islam Makhachev di title defense pertamanya. Karena dari matchup itu, andai ia menang dari JDM, Prates bisa dengan puas dengan calon lawannya, yaitu entah melawan sang pound for pound #1 atau balas dendam atas kekalahannya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Tim Prates atau tim JDM? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. You're coming off a huge win against another former champion. Like, this would be really telling about where you are as a contender. Yeah, for sure. I think after beat JDM, I will be the next. Nobody gonna beat 2 former champs in a row, and for sure I will be the next. Do you think the actual next or like the next after the next? Because I see a lot of talk today being like, Islam's next fight hasn't been announced. Yeah. I mean, I will be the next after August. Islam gonna fight Ian, and then after that, I gonna get the winner. Yeah. If you did something crazy and they came to you and they're like, "Hey, we want you to fight in August," would you consider that? Or like, I know you're friends with Ian and you like him, would you not want to step over him? No, it's something it's something like I don't really want fighting August, but of course for the belt. If they send me like, you're gonna fight, of course I'm gonna fight.